Alhamdulillah pada hari ini di depan kita sudah datang Ustadz yang kita nanti memberikan untuk tawijahnya atau pencerahannya. Untuk selanjutnya langsung saja menurut saya Ustadz. Iya, langsung. Panjenengan dipun tosi. Betul. Memang kejanjiannya kan jam 7 sebenarnya. Oh, iya. Jam 7:04. Undangan ini pun jam 6 Ustadz. Oh, jam 6. Undangan ini pun jam 6 ini sampai sudah jam Setengah 8. Setengah 8. Mundur. Jadi untuk selanjutnya sepenuhnya saya serahkan waktu dan tempat Ustadz Purban. Nanti ada tanya jawab enggak, Ustadz? Siap, boleh. Ya, nanti ada tanya jawab, ya suasana ada interaktif, ada suasana hidup. Jadi nanti Bapak Ibu dipersilakan untuk bertanya, barangkali kurang paham atau bahkan tidak mudeng. Demikian Ustadz, saya persilakan. Berarti waktu untuk tanya jawabnya jam berapa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Apa kabar Bapak Ibu jamaah haji, jamaah hajjah? Sehat semua nggih? Baik-baik semuanya? Alhamdulillah. Hari-hari ini sudah mulai sering hujan. Biasanya kadang flu, batuk, pilek, mudah-mudahan batuk pilek kita terhindar. Kita tetap kuat, tetap sehat, tetap semangat. Amin. Jamaah rahimakumullah. Ya, saya tadi estafet jadwal ya. Dari jadwal subuh, kemudian jadwal duha. Ini jadwal apa ya? Karena tadi jam 6 sampai jam 7 terjadwal di Masjid Nurul Falah, Karangasem. Nah, selesai. Nah, masalahnya selesai nggak langsung ke sini, makan dulu itu loh masalahnya. Jadi akhirnya molor lagi. Jadi pangapunten kalau sampai jam setengah 8 baru kita mulai. Nah, masalahnya Bapak Ibu, kita biasanya selesai jam berapa? Biasanya gak mesti ya. Berarti kalau sekarang setengah 8, kira-kira setengah 9 sanggup nggih? Pokoknya sebelum setengah 9 kita buka tanya jawab. Jadi ini setengah 8, kemudian nanti sampai jam 8:15 ya. Kita materi disampaikan, nanti kira-kira 1/4 jam untuk tanya jawab. Nah, ini pembagian waktunya. Baik, jamaah rahimakumullah, kita pertama bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Bila engkau menghitung-hitung nikmat Allah, maka tidak akan pernah selesai menghitungnya. Dan kita perbanyak syukur, yaitu la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur, maka kata Allah akan kutambah nikmat-nikmatku. Selanjutnya kita perbanyak salawat untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah sempurna mengajarkan Islam, baik melalui Al-Qur'an, melalui perkataan maupun melalui keteladanan. Nah, di antara keteladanan Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban itu dengan siam. Maka pada kesempatan kali ini saya akan membacakan hadis yang berkaitan dengan bulan Sya'ban. Ini biar suasananya hidup, saya nanya untuk mendengar apakah Bapak Ibu memperhatikan atau tidak, itu aja. Ini bulan Sya'ban tanggal berapa ya? Ini diemnya karena lagi nyari apa lagi
nggak tahu ini. Betul, tanggal 8. Ya. Kalau Masehinya tanggal berapa? 18, ono rada cepet. Nggih 18 Februari, Masehi lali. Habis pensiun orang mikir gaji kok. Nggak mikir kegiatan sampai akhirnya lali tanggal. Baik. Maksud saya kalau kita ingat tanggal berarti kan akan menghitung waktu. Umpamanya sekarang tanggal 8 Sya'ban. Berarti kira-kira sekitar 22 hari lagi ketemu Ramadan. Jadi sebentar lagi bulan Ramadan. Dan masalah nanti menentukan waktu Ramadan tergantung pilihan. Ada yang sudah menetapkan bahwa Ramadan jatuh pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024. Itu berdasarkan ilmu hisab. Tapi bagi yang hisab plus ru'yah, pakai menghitung tapi juga harus membuktikan dengan melihat, itu belum bisa memastikan sekarang. Termasuk versi pemerintah itu belum bisa mengumumkan saat ini. Kalau umpamanya kok pemerintah bilang nanti Ramadan jatuh pada hari Selasa 12 Maret, itu namanya hisab. Jadi pemerintah yang melalui Kementerian Agama akan menetapkan awal Ramadan berdasarkan melihat hilal. Dan itu nanti bekerja sama dengan para ahli falak, para ahli ru'yah, lalu melaporkan dengan mengadakan sidang isbat. Nah, sidang isbat ini adalah sidang untuk menetapkan dan memastikan waktunya. Jadi maaf, kalau yang berkeyakinan pakai ru'yatul hilal, ini guyon. Jangan sekali-kali ngomong kapan Ramadan. Karena belum tahu waktunya. Tapi yang sudah pakai keyakinan hisab, kita menyampaikan tanggal 11 ya, Maret. Karena itu sudah pasti berdasarkan hitungan. Nah, ini monggo nanti tergantung kepada pilihan. Kalau jenengan nanti mau milih pakai menunggu sidang isbat, ya sudah, sekarang nunggu saja. Tapi yang sudah menetapkan pakai hisab, informasinya tanggal 11 Maret. Nah, ini hitung-hitungan. Maksudnya Nabi Muhammad SAW sebelum Ramadan itu menghitungnya 2 bulan sebelumnya, dengan menganjurkan untuk berdoa, yaitu dari bulan Rajab itu sudah ngitung. Kita semua hafal. Coba Bapak Ibu, yang biasa kita baca itu Allahumma barik lana, terus fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Ini artinya apa? Nabi sudah mengajari agar kita menunggu bulan Ramadan, bahkan berharap ketemu Ramadan. Itu 2 bulan sebelumnya. Nah, apalagi kalau kita sekarang sudah tinggal kira-kira 22 hari lagi, itu harus sudah siap-siap. Sudah harus siap-siap. Dalam bahasa Arab namanya tarhib. Tarhibu Ramadan. Itu menyambut bulan Ramadan. Tapi lidah Indonesia kalau nyebut tarhib, tarhib. Karena huruf H dalam bahasa Arab ketika ditulis dengan Indonesia hurufnya H, lalu bacanya tarhib. Kita menyambut Ramadan apa? Tarhib Ramadan. Nah itu. Padahal mestinya tarhibu Ramadan pakai H. Ya sudah, ini lidah kita. Tapi jangan sampai kemudian merubah makna. Ya, jadi
ada tarhib, ya, marhaban, ya. Ada targhib, ya, itu artinya memotivasi menyambut Ramadan, targhib. Ada tarhib pakai H, itu artinya nakut-nakuti datangnya Ramadan. Jadi 3 ucapan ini harus jelas, tarhib, targhib, dan tarhib. Kira-kira sing enteng mengucapkan yang mana Pak, Bu? Tarhib, tarhib, targhib. Tarhib, tarhib, targhib. Itu yang mana yang enteng itu loh. Yang tengah itu yang maknanya berbahaya sebenarnya. Karena arti tarhib itu artinya menakut-nakuti. Tapi ya sudah, murah ngerti aman. Tapi kalau sudah ngerti jadi susah ini. Kenapa? Karena arti tarhib itu dari rohiba. Itu artinya menakut-nakuti. Tapi kalau targhib itu motivasi. Ya. Kalau tarhib itu menyambut. Yang benar marhaban Ramadan, marhaban ya Ramadan itu menjadi tarhib, itu menyambut kedatangan Ramadan. Nah, ini masalah pengucapan saja. Ini bahasa Arab yang sudah diserap ke bahasa Indonesia, ya sudah. Ketika kita mengucapkan tarhib, ya serapopo wong iku ya bahasa Indonesia ngono wae. Jangan kemudian tarhib diartikan oh ini bahasa Arab, maka ini nakut-nakuti, ngono ora salah, biar kita nggak kesusahan. Itu sama dengan ketika orang nulis insya Allah ngono diributkan. Ojo nulis insya'a karena menciptakan Allah, insya Allah menciptakan Allah. Tapi harusnya menulisnya gimana? Ya menulisnya insya'a, malah bingung meneh. Jadi mau memperbaiki makna malah merusak. Jadi insya'a Allahu, in apabila sya'a menghendaki, Allahu Allah jika Allah menghendaki. Tulisannya 3, insya'a Allahu itu mestinya. Tapi dalam tulisan Indonesia kan insya Allah nyambung semua. Ya secara makna tetap artinya insya Allah. Masalah tulisan wong iki tulisan Indonesia ngono wae. Ora semang ribut. Wah ini harusnya ditulis insya Allah. Alah malah insya Allah itu artinya apa? Berubah lagi itu. Nah ini hanya sekedar menyampaikan hal-hal yang biasa diucapkan di tengah masyarakat. Baik Bapak Ibu. Nah karenanya apa yang Nabi persiapkan untuk tarhib menyambut bulan Ramadan itu salah satunya dengan siyam. Siyam itu artinya puasa. Nah, yang jelas hari ini kita ketoke ya ora nyambut Ramadan, buktinya ya minumnya monggo. Jadi artinya kalau Nabi Muhammad SAW itu digambarkan ya oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau ini ya suka atau bahkan rajin ketika bulan Sya'ban dengan menjalankan siyam ya sampai-sampai Aisyah menyatakan kalau Aisyah berarti istri Nabi itu menggambarkan ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan wa ma ra'aitu fi syahrin aktsara siyaman minhu fi Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan puasa 1 bulan penuh kecuali pada bulan Ramadan, dan aku tidak pernah melihat beliau berpuasa dalam 1 bulan yang lebih banyak daripada puasa pada bulan Sya'ban. Intinya bulan Sya'ban ini menjadi bulan yang dijalani Rasulullah sebagai bulan siyam selain Ramadan. Kira-kira kalau kita ditanya siap meniru Nabi enggak? Urusan puasa rada abot iki.
Ya teko jawab siap pada masalah nanti terlaksana kan tergantung kemampuan ngoten mawon. Ya ben ketok semangate sik wae. Kira-kira Bapak Ibu siap nggak niru Nabi? Lah ngono sing mantep no lho. Wong iki ya pertanyaan ya mung asal ben melekno wae kok. Pokoknya siap. Ya laqad kana Rasulullah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar pada diri Rasulullah bagi kalian adalah uswah hasanah, keteladanan yang baik. Karena itu satu di antara contohnya adalah siam. Coba kita analisa saja untuk bahasa kita. Kira-kira kalau kita mau olahraga, perlu nggak persiapan Bapak Ibu? Umpamanya mau kira-kira kalau olahraga ini jenengan apa? Gerak jalan, senam, ya. Kira-kira pemanasannya bentuknya apa? Gerak tangan dulu, ya kaki digerakkan. Mungkin ini yang olahraga agak pelan ya. Tapi kalau kita gambarkan yang muda, orang yang mau main sepak bola, itu persiapannya apa? Lari-lari ya. Orang yang mau lari, persiapannya apa? Senam ataupun gerak kaki, gerak tangan dan seterusnya. Ini artinya ada pemanasan. Orang mau olahraga saja perlu persiapan, di antaranya pemanasan. Nah, ini dalam ibadah siam, kalau kita menggunakan bahasa olahraga, Nabi itu pemanasan sebelum bulan Ramadan. Ini berkaitan dengan rajinnya siam Sya'bannya Nabi Muhammad SAW di bulan Sya'ban ini menyambut bulan Ramadan. Nah, kita ingin mengetahui hakikat penyebab Nabi rajin puasa di bulan Sya'ban. Ada hadis yang cukup panjang. Di situ seorang sahabat yang bernama Usamah, ya, Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu ini orang yang dekat dengan Nabi. Bahkan di masa mudanya saja sudah diangkat menjadi komandan perang. Ini terkait dengan kepercayaan Nabi terhadap Usamah karena kehebatannya. Ini untuk menggambarkan ada kedekatan antara Usamah dengan Nabi, sehingga pada suatu hari Usamah bercerita, yaitu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumul ayyama yasrudu hatta naqul. Jadi Usamah ingin menceritakan tentang kebiasaan Nabi, yaitu berpuasa berhari-hari. Dan itu berturut-turut sampai kata Usamah, kami ingin menyimpulkan dan mengatakan Nabi selalu puasa, seakan-akan tidak pernah tanpa puasa. Ini gambaran Usamah. Lalu sebaliknya Usamah juga melanjutkan tentang gambaran Nabi. Maksudnya Nabi katanya wa yuftirul ayyama hatta la yakadu ayyasum. Kata Usamah, kalau Nabi Muhammad SAW sedang tidak puasa, artinya seperti kita ini ada yang puasa apa banyak makan ini? Ya sekedar nanya ben ketok nyambung ngono loh maksudnya. Oh saya juga habis makan masalahnya. Jadi Nabi kalau sedang tidak puasa, artinya makan harian, itu seakan-akan kata Usamah tidak pernah puasa. Jadi ada dua sisi. Ketika lagi rajin puasa, seperti puasa terus setiap hari. Tapi sebaliknya, kalau sedang tidak pengen puasa, Nabi digambarkan seakan-akan tidak pernah puasa. Ini sekedar pertanyaan iseng. Sengaja saya sering nanya ben ketok melek no. Pak, Bu, Nabi kalau pas rajin puasa, puasa terus. Kalau lagi
pengen berbuka tidak puasa, tidak pernah puasa, tidak kelihatan puasanya. Kira-kira jenengan mau milih yang mana? Kita milih yang kedua, ono maksudnya. Jadi ini guyon. Jadi umpamanya gini, jenengan kok ora ketok pernah puasa toh? Sunah Nabi ngono. Loh kok sunah Nabi? Karena Nabi itu kalau lagi tidak pengen puasa, ora ketok pernah puasa ngono. Ini alasan wong males ngono ya, Ben. Rodo ono dalile ngoten lho. Jadi kalau ada orang kok nggak pernah puasa, itu nyunah toh. Wah, aku ora puasa kok nyunah. Nabi yo ngono kuwi kok. Lah kok bisa? Loh, Usama yo pernah cerita, Aisyah yo pernah cerita, istri Nabi loh. Kalau Nabi lagi rajin puasa, seperti puasa terus, nggak pernah tiada hari tanpa puasa nih. Tapi sebaliknya, kalau sedang tidak pengen puasa, seakan-akan Nabi nggak pernah puasa sama sekali. Nah, ini kira-kira kalau kita lagi malas puasa, bagian kedua ini kudu hafal ngono lho. Untuk dalil ngono. Untuk dalil. Ini saya kasih rahasia dalilnya ini. Wa yuftirul ayyama hatta la yakadu ayyasum. Jadi kata Usama itu bahwa Nabi ya tidak berpuasa beberapa hari hingga beliau hampir-hampir tidak pernah berpuasa. Nah, ini tapi belum berhenti. Illa yaumaini, kecuali 2 hari. Nah, ini yang 2 hari yang Nabi tidak pernah meninggalkan, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Nah, ini wah iki awake dhewe ya padha Senin Kamis ya ora apa-apa. Jadi Aisyah juga menceritakan begini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasum hatta nakul. Jadi Aisyah sebagai pendamping Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa hingga kami mengatakan bahwa la yuftir, ya. Beliau itu seperti tidak pernah tidak berpuasa, artinya selalu puasa. Hatta nakul wa yuftiru hatta nakul. Kemudian ketika beliau tidak berpuasa, sampai-sampai kata Aisyah, kami menganggap la yasum, Nabi nggak pernah puasa. Nah, ini baik Usama ya bin Zaid maupun Aisyah radhiyallahu anhuma, ini menggambarkan Nabi 2 sisi. Kalau lagi rajin ibadah konsisten terus, tapi kalau lagi tidak berpuasa tidak pernah puasa sekalian, tapi kecuali hari Senin dan Kamis. Nah, sehingga pada kesempatan cerita ini Usama menanyakan tentang kenapa sih Nabi kok selalu puasa Senin dan Kamis. Ini pertanyaan pertama. Jadi Nabi dengan sahabatnya juga suka komunikasi, suka berdialog, tanya jawab. Makanya tadi betul usulan dalam majelis ilmu seperti ini, pengajian kita gunakan untuk diskusi, untuk tanya jawab. Nah, tapi setelah materi kita paparkan terlebih dahulu. Kemudian pertanyaannya yaitu Yaumul Isnin wa Yaumul Khamis. Maksudnya kenapa engkau kalau tidak berpuasa itu seperti tidak pernah berpuasa kecuali Senin dan Kamis. Kenapa itu terjadi? Jadi Usama ingin menanyakan keterangannya. Lalu Nabi mengatakan bahwa dzalika yaumani tu'radu fihimal a'mal ala rabbil alamin. Jadi Nabi ingin menyampaikan begini, 2 hari itu ya, hari sebagai setoran amal.
Nah, kata al-a'mal di sini tidak hanya amal soleh, ada amal sayyi'ah. Amal soleh itu yang baik. Amal toleh atau amal sayyi itu yang buruk. Tapi di dalam hadis ini tidak menyebutkan baik dan buruk, tapi kedua-duanya. Tu'radu fihimal a'mal. Jadi Nabi ingin menyampaikan bahwa 2 hari itu setor catatan amal atau tutup buku yang kemudian dilaporkan. Kalau ini bahasa akuntansi ya, ini laporan keuangan ya. Atau bahasa-bahasa apa ya, yang intinya ini catatan selama sepekan untuk disetorkan biar dianalisa dan dilihat, dicek. Ternyata amalan kita dalam sepekan itu ada 2 hari untuk pengecekan. Nah, ini bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Nabi menggunakan kata tu'radu, yaitu dihadapkan, disetorkan, diserahkan, diperlihatkan di hadapan Allah, yaitu pada hari Senin dan hari Kamis. Jadi 2 hari. Nah, ini kita hari Ahad nih. Berarti besok Senin sebagai hari setoran amal. Siap-siap. Setiap Senin. Ternyata 2 hari kemudian Selasa, Rebo, Kamisnya setoran lagi. Berarti banyakan mana yang disetorkan antara di hari Kamis dengan hari Senin? Banyakan hari Senin, karena Senin nanti terhitung dari Jumat, Sabtu, Ahad. 3 hari Senin setoran. Kemudian nanti Selasa, Rabu, Kamis setoran. Itu cuma 2 atau 3 hari itu sebagai hari setoran. Nah, ini saat Nabi menyampaikan itu, lalu menambahi kata-kata begini. Wa uhibbu an yu'rada amali. Dari kata Nabi, saya itu suka kalau saat amalku disetorkan di hadapan Allah, wa ana shaimun, aku dalam keadaan siam. Coba, sekelas Nabi yang dijamin masuk surga, awake dhewe kira-kira ada jaminan masuk surga enggak? Kok mantep wae, jamus itu jaminan masuk surga ngono wae. Ini asal ceplos saja. Jadi kita dijamin masuk surga kalau mengucapkan la ilaha illallah. Ya, biar suasananya lebih semarak. La ilaha illallah. Monggo. La ilaha illallah. Kata Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Kan merasa sudah ada jaminan itu loh. Nah, ini yang kadang gara-gara seperti ini rada males rapopo mesti mlebu surga ngoten. Nabi sekalipun sudah dijamin masuk surga, bahkan hufira, diampuni ya, apapun yang sudah dilakukan, ini tetap rajin beribadah. Nah, ini biar untuk menjadi cermin wong Nabi yang hebat, sekelas Nabi, sekelas Rasul, dijamin masuk surga, dosanya telah diampuni, tetap rajin ibadah. Lah, mestinya kita lebih dari itu, teorinya gitu. Tapi biasanya kalau kita suruh amal soleh sebanyak Nabi, jawabannya, lah itu kan Nabi, ngono tau biasanya. Malah seharusnya justru Nabi saja begitu, apalagi kita. Nah, ini hanya untuk menyemangati kita biar tetap rajin ibadah. Saat hari Senin Nabi puasa itu biar saat disetorkan amalan yang dilakukan selama Jumat, Sabtu, Ahad, ya Senin itu Nabi dalam keadaan tetap amal soleh. Demikian pula yang hari Kamis, biar setoran amalan di hari
Selasa, Rabu sekaligus Kamisnya wa ana shaim, kata Nabi, saya dalam keadaan puasa. Itulah alasan kenapa Nabi puasa Senin Kamis. Kemudian ada riwayat lain tambahan. Hadza yaumun wulidtu fihi. Kata Nabi, kenapa puasa hari Senin? Karena hari Senin sebagai hari kelahiranku. Nah, ini hanya untuk tambahan bahwa Nabi untuk mengingat hari lahirnya. Tapi ini juga tidak menjadi syariat buat kita. Puasa pas weton hari lahir itu enggak ada dalilnya. Nabi betul melakukannya, tapi tidak untuk syariat umatnya. Jadi tidak ada kemudian aku puasa seperti Nabi pas hari weton, hari lahir. Mamanya saya ini, itu kata ibu saya dulu lahir malam Jumat. Nah, kalau malam terus puasa dari apa ini? Bahkan kalau malam Kamis malam Jumat berarti masuknya Kamis apa Jumat kan, nonton? Ya kan, berarti kalau umpamanya ini sunnah berarti saya puasa setiap hari Jumat kan loh. Nah, ini tidak masuk ya menjadi dalil. Dan kalau informasi yang orang menganalisa, biasanya hari lahir justru itu hari kematian. Ini yang perlu diwaspadai ini. Jadi ini bukan dalil, tapi hanya sebuah analisa saja. Biasanya kalau umpamanya orang lahir hari Senin, seperti Nabi Muhammad SAW, itu wafatnya juga hari Senin. Ya ini takdir, tapi hanya untuk ancer-ancer. Makanya Bapak Ibu cek lagi lahirnya hari apa, ngono loh maksudnya. Kalau yang kira-kira dideteksi lahirnya hari Ahad, keto hari ini waspada, ngono loh. Awas ini, wah iki hari weton kue mbok menawa barangkali. Ya ini yang perlu kita siapkan diri gitu. Umpamanya lahirnya hari Senin, ya hati-hati besok. Yang lahirnya hari Selasa berarti ancang-ancang kurang 2 hari kan, nonton. Ini biar menjadi persiapan ya. Walaupun ya ini bukan dalil, tapi sering terjadi bahwa hari lahir menjadi hari wafatnya orang itu. Ini bukan hadis, bukan dalil, tapi tolong cek masing-masing ini. Baik, jamaah rahimakumullah. Nah, pertanyaan yang kedua, ini sambil nanti Bapak Ibu bisa mendiskusikan entah materi yang kita sampaikan berkaitan dengan amalan Nabi di bulan Sya'ban, yaitu puasa, ataupun nanti bisa didiskusikan pertanyaan-pertanyaan umum. Ya, biasa Bapak Ibu bisa bertanya tentang yang lain, monggo. Ya. Yang kedua, Usama ini membuat prolog. Ya, prolog itu ya pengantar bahwa cara Usama bertanya itu memberi gambaran dulu. Walam arokatasumu minasyuhur, kata Usama, aku tuh nggak pernah melihat engkau ya Rasul puasa di bulan-bulan ini matasumu min Sya'ban, sebagaimana puasa engkau di bulan Sya'ban. Maksudnya biasanya bulan-bulan lain jenengan nggak begitu banyak puasa, tapi kenapa di bulan Sya'ban itu kok seperti tiap hari, seakan-akan sebulan penuh puasa terus. Nah, ini pertanyaan Usama. Sebagaimana Aisyah juga memberi gambaran yang serupa, bahwa saya tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebegitu rajinnya puasa selain di bulan Sya'ban. Jadi dikatakan bahwa tadi wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara siyama minhu fi Sya'ban, kata Aisyah bahwa saya tidak melihat Nabi yang lebih banyak puasanya dibandingkan di bulan Sya'ban. Artinya Sya'ban lebih banyak daripada yang lain. Bahkan di riwayat lain, kana yasumu Sya'ban kullah
Nabi itu di bulan Sya'ban hampir 1 bulan penuh puasa. Lalu dalam penjelasan lanjutan, kana yasumu Sya'ban illa qalila. Jadi dalam bulan Sya'ban ini hampir puasa terus kecuali beberapa hari yang tidak lakukan puasa. Nah, ini untuk memotivasi kita biar menggunakan bulan Sya'ban untuk persiapan Ramadan dengan puasa. Walaupun prakteknya agak berat. Jadi terkait dengan puasa ini memang amalan yang kadang agak berat dilakukan, tapi setidaknya ini memotivasi kita biar menyiapkan diri. Nah, pertanyaan Usama ini kemudian diberi penjelasan oleh Rasulullah SAW. Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Kata Nabi, bulan Sya'ban itu banyak orang lalai dari bulan tersebut, ya, antara Rajab dan Ramadan. Maksudnya gimana? Jadi bulan Sya'ban ini orang menganggap ini bulan istirahat, atau bahasa orang kerja ini bulan libur. Maksudnya libur dari amal soleh. Kenapa? Karena di bulan Rajab itu sebelum Sya'ban bulan suci, yang orang rajin beramal soleh beranggapan bahwa pahala di bulan Rajab berlipat ganda. Itu di bulan Rajab, sehingga orang rajin beribadah. Kemudian nanti di bulan Ramadan itu juga orang akan rajin beramal soleh. Terbukti Bapak Ibu, ketika bulan Ramadan rata-rata orang rajin gak sedekah. Halo, biasanya semangat kan orang yang memberi makan puasa, berbuka puasa, maka akan mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa itu, yang berbuka itu. Orang yang sholat di bulan Ramadan seperti sunnah saja seakan nilainya wajib. Nah, ini untuk memotivasi, sehingga banyak orang di bulan Ramadan di samping puasa siangnya, sholat di malamnya, sedekah siang malam, dan tilawatul Quran tiap hari. Ini contoh gambaran Ramadan penuh dengan amal soleh. Nah, orang-orang yang rajin di bulan Rajab pun seperti Ramadan sebenarnya. Tapi pertanyaannya, awake dhewe ngono apa ora, ngono lho maksudnya. Kayaknya bulan Rajab lewat tanpa bekas ya. Ya sudah, ini hanya evaluasi saja. Bahwa bulan Rajab mestinya orang semangat ibadahnya seperti semangat nanti di bulan Ramadan. Nah, Nabi rupanya menganalisa. Jadi seorang Rasul seperti Nabi adalah pemimpin yang peduli umat, pemimpin yang peduli rakyat, sehingga mengamati. Nah, begitu mengamati lalu menyimpulkan. Setelah menyimpulkan lalu memberi keteladanan. Jadi cara Nabi mengingatkan orang bukan hanya dengan omon-omon, bukan hanya untuk menyampaikan penjelasan saja, tapi menunjukkan diri. Ada keteladanan, sehingga seorang nabi bebas dari sifat tercela. Seorang nabi tidak pernah berdusta. Seorang nabi tidak pernah berbuat curang. Maka kalau ada orang melakukan kecurangan, ora kaya nabi, ngono lho. Waspadalah. Jadi kalau orang kok suka berbohong, mesti tidak memiliki sifat seperti nabi. Karena Nabi jauh dari sifat tercela. Jadi kebanyakan orang itu pengen niru Nabi, ya berarti bebas dari sifat buruk, tidak mencela orang, tidak berdusta, ya, tidak melakukan keburukan-keburukan termasuk kezoliman, diantaranya kecurangan. Nah, ini sekedar untuk menggambarkan bagaimana cara Nabi memperbaiki umat. Maka seharusnya
Kita itu milih orang yang bisa memberi keteladanan. Nah, contohnya seperti Nabi ini mengamati, ini kok banyak umat Islam kalau bulan Rajab rajin. Ya, kemudian ketika di bulan Sya'ban libur. Ya, merasa sudah Rajab sudah lewat, maka istirahat. Nanti amal soleh lagi di bulan Ramadan. Nah, ini yang dianalisa Nabi. Lalu Nabi mengatakan banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban ini. Karena itu kata Nabi, saya ingin melakukan siam. Atau saya melakukan siam itu ya karena biar kita tidak lupa. Ini maksudnya apa? Ternyata Nabi mengajarkan kepada kita jangan putus amal soleh. Tiada hari tanpa amal soleh. Ya, kira-kira kalau ngantuk ini termasuk amal soleh nggak ya? Halo ibu, bapak, ini sudah mulai ngantuk. Kira-kira orang ngantuk itu amal soleh tidak? Iya amal soleh ngono wae ben nyaman. Karena dengan ngantuk tidak maksiat ngono loh. Orang ngantuk kan bebas hukum, orang maksiat gitu loh. Ya berarti kalau orang tidak bermaksiat berarti dia sebenarnya sedang berbuat baik, ngono wae. Tapi alangkah baiknya kalau lagi di majelis ilmu mendengarkan tanpa ngantuk, itu amal soleh lebih gede loh. Ya ini karena bapak ibu sudah mulai lelah, ya udah nanti kita buka pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan materi maupun yang lain. Tapi ini sebentar. Hadisnya Nabi ingin mengangkat alasan utama kenapa Nabi rajin puasa di bulan Sya'ban, yaitu syahrun yarfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Sama dengan tadi hari Kamis, kenapa Nabi rajin siam, kenapa Senin Nabi rajin puasa, itu sama. Kenapa Sya'ban Nabi rajin puasa? Karena bulan Sya'ban bulan untuk setoran amal. Hari Senin kenapa Nabi puasa? Karena hari Senin setoran amal pekanan. Kenapa Nabi puasa hari Kamis? Karena hari Kamis setoran amal pekanan. Jadi satu pekan 2 kali. Sementara catatan amal setahun itu disetorkan selama 1 bulan di bulan Sya'ban. Makanya Nabi pengen, umpamanya ini bulan Sya'ban tanggal 8, Nabi pengen puasa juga di hari ini. Tujuannya apa? Biar pas hari ini setoran yang ke-8 saya dalam keadaan puasa gitu. Wa ana shaimun. Jadi seakan-akan begini, ini hanya analisa ya. 1 bulan berapa hari Bapak Ibu? Anggap saja 30 hari. Ini kan setoran setahun. Nah, cara menyetorkannya harian. Setahun itu kan anggap saja 12 bulan. Berarti dalam setiap bulan ada tanggal 1-nya. Berarti katakan begini, dalam setiap tanggal 1 ya, karena ini setorannya di bulan Sya'ban, berarti terhitung amalan ketika 1 Ramadan. Bisa ngikuti Bapak Ibu? Wong ini juga asal-asalan untuk menganalisa biar jenengan rada mikir ngono to. Tanggal 1 Ramadan. Apa saja amalan yang dilakukan, gitu kan? Terus tanggal 1 Syawal. Apa saja yang dilakukan? Nah, kalau umpamanya kita sekarang katakan tanggal 8. Dulu ya dari Ramadan tanggal 8 apa saja yang dilakukan, tanggal 8 di bulan Syawal apa saja yang dilakukan. Ini artinya untuk menggambarkan setiap hari itu dikumpulkan. Tanggal 1 bulan Ramadan, tanggal 1 bulan Syawal, tanggal 1 bulan Dzulqa'dah, tanggal 1 bulan Dzulhijjah, terus sampai sekarang bulan Sya'ban itu tanggal 1 semua. Itu jadi catatan amal sedang disetorkan dan pengen hari itu dalam keadaan puasa. Nanti di hari kedua setoran amal yang tanggal keduanya setiap bulan.
Hari ketiga setoran amal setiap tanggal 3-nya. Makanya kenapa Nabi hampir setiap hari puasa di bulan Sya'ban, biar setoran amal tiap harinya itu Nabi dalam keadaan amal soleh yaitu puasa. Itu sebuah analisa berkaitan kenapa Nabi tetap puasa tiap hari di bulan Sya'ban. Nah, ini nanti termasuk nisfu Sya'ban. Ya, pertengahan bulan Sya'ban itu ya boleh saja, bahkan boleh dibilang Nabi juga melakukan, karena dianggap puasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban, sampai pada tingkatan seakan-akan Nabi ini di sepanjang Sya'ban tuh puasa semuanya termasuk pertengahan bulan Sya'ban. Cuma nanti ada pengecualian-pengecualian. Jadi satu sisi riwayatnya menggambarkan Nabi rajin puasa sepanjang Sya'ban, tapi ada hadis yang mengecualikan. Ini yang mungkin perlu dianalisa secara ilmu fikih dengan pendekatan atau mengkaji hadis dengan pendekatan ilmu fikih. Jadi ada paling tidak 2 hadis yang mengatakan idzan tasofa Sya'ban fala tasumu hatta Ramadan. Nah, ini kayaknya hadis cocok bagi yang malas ini. Apabila Sya'ban ya sampai pada pertengahan bulan, kata Nabi, janganlah kalian puasa sampai Ramadan. Nah, ini cocok ini. Rada ngelongi perasaan ini. Wah, ini cocok. Ini kalau perlu dihafalin ini. Karena kalau suruh puasa kayak itu ya berat, wong Ramadan kadang kepeksa lho. Kalau saja Ramadan puasanya nggak wajib, aku ya ora poso kan ngoten niku. Karena wajib aku poso. Nah, tapi ketika Sya'ban puasa hukumnya apa? Sunnah. Sunnah ya aku kuat. Ora ya ora apa-apa to, ya ora apa-apa, ora poso sisane gitu. Tapi kalau ini hadisnya mengatakan kalau sudah sampai pertengahan bulan Sya'ban wis ora semang poso, fala tasumu hatta Ramadan, sampai akhir Sya'ban ketemu Ramadan. Nah, ini cocok. Wis berarti pertengahan Ramadan, pertengahan Sya'ban ra poso kan gitu. Jadi ada 2 sisi gambaran bahwa Nabi seakan-akan puasa terus di bulan Sya'ban, tapi sisi yang lain Nabi berpesan jangan puasa kalau sudah pertengahan bulan Sya'ban. Kita mencoba menganalisa ilmu hadis dari sisi riwayat, kemudian ilmu hadis dari sisi matan, kemudian ilmu usul fikih dari sisi analisa kedua hadis itu. Nah, ini kelas berat, rampung kelas berat ini. Jadi begini, hadisnya kuat mana? Riwayat yang mengatakan bahwa Nabi puasa terus selama bulan Sya'ban itu, dengan hadis yang mengatakan kalau sudah pertengahan bulan Sya'ban jangan puasa. Ini kalau dilihat dari sumbernya yang menggambarkan puasa terus itu hadis Sahih Bukhari Muslim. Paling tidak hadis sahih. Kemudian yang mengatakan kalau sudah mencapai pertengahan bulan Sya'ban jangan puasa, ini hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi. Tinjauan dari ahli hadis, kualitas riwayat Sahih Bukhari lebih tinggi daripada kualitas hadis Abu Dawud dan Tirmidzi. Maka teorinya kuatan yang menggambarkan bahwa Nabi puasa terus itu. Wah, ini mulai down meneh. Kita tadi rada ngelongi perasaan, malah ilmunya mengalahkan lagi ini. Kemudian, nah pendekatan yang kedua rada ngelongi perasaan, biar kita rada dapat dukungan. Napa? Antara praktek Nabi yang disebut fi'li, jadi ada hadis yang berdasarkan perbuatan Nabi, itu namanya hadis fi'li. Ada hadis yang berdasarkan ucapan Nabi, kaul, ucapan Nabi yang disebut hadis kauli. Sekarang dengan pendekatan ilmu usul fikih, kira-kira
antara perbuatan Nabi fi'li dengan ucapan Nabi kauli didahulukan mana untuk dijadikan dalil? Halo Bu, Pak, mana milih ucapan atau perbuatan? Nah, monggo silakan berbeda pendapat ben rame ngono lho. Seperti suasana pemilu ini ben rame. Iki jane mau pakai quick count apa real count ngono wae. Ben rame ngono lho maksudnya. Jadi silahkan ini untuk memancing emosi ini. Jadi apakah kita dalam mengambil dalil mendahulukan perbuatan atau ucapan gitu? Nah, kalau para ulama di kalangan ahli hadis kemudian juga ulama fikih menyatakan ucapan didahulukan dari perbuatan. Kok bisa? Karena ucapan itu bersifat umum. Jadi kalau Nabi mengucapkan itu jadi pedoman untuk siapapun. Tapi kalau perbuatan itu bisa jadi sifatnya khususi. Hanya khusus untuk Nabi yang belum tentu orang lain mampu. Maka ketika Nabi puasa terus, itu perbuatan atau ucapan? Perbuatan. Berarti ini adalah yang dilakukan Nabi. Tapi Nabi bilang, kalau sudah ketemu pertengahan Ramadan jangan puasa sampai Ramadan. Ini ucapan atau perbuatan? Ucapan. Berarti teori tadi konsepnya mendahulukan perkataan dari perbuatan, berarti mau mendahulukan yang puasa atau tidak puasa? Cocok ngono lho maksudnya. Jadi ben kanggo ilmu sing rada ilmiah ngono lho. Ini untuk dalil wong males ngono lho maksudnya. Ya wis ben lho kok ora puasa. Oh Nabi ngono aja puasa ngono kok pesen kok. Wala tasumu. Ini cara kita menganalisa sebuah ilmu. Jadi ini dalil ya bahwa ada yang mengatakan Nabi puasa terus, itu kan amali, yaitu hadis fi'li, yaitu perbuatan Nabi. Lalu ada hadis yang kalau sudah pertengahan Ramadan fala tasumu hatta Ramadan. Kalau sudah pertengahan Sya'ban jangan puasa lagi sampai Ramadan. Itu kan ucapan. Ucapan didahulukan dari perbuatan. Berarti ojo poso ngono. Enak. Golek sing enteng-enteng wae. Kemudian ada hadis lagi. La taqaddamu Ramadan bi saumi yaumin aw yaumaini. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Ini artinya untuk menunjukkan berarti Nabi mengucapkan jangan kalian puasa menjelang Ramadan. Tapi anehnya cerita Nabi puasa sepanjang Sya'ban sampai Ramadan. Ini kan sama dengan tadi. Nabi fi'li, yaitu hadis fi'li berdasarkan perbuatan Nabi itu puasa terus. Tapi hadis kauli, ucapan Nabi itu menyatakan jangan puasa sampai nempel Ramadan. Artinya jangan kalau sudah menjelang Ramadan puasa, artinya stop sehari atau 2 hari. Nah, ini masalahnya nanti pas Ramadan tahun ini ada kemungkinan 2 versi. Jenengan kira-kira mau milih yang pertama puasa dulu atau milih yang kedua puasanya sesuk ono lho. Masalahnya ada orang guyon, milih puasa sing keri tapi bodone sing awal ngono lho masalahnya. Ketok iku rahasia umum kompak. Aku yo gelem ngono kuwi. Jadi golek sih nanti kan ada yang kemungkinan kalau hisab pasti menetapkan tanggal 11 Maret yaitu hari Senin itu dinyatakan puasa pertama Ramadan. Tapi yang berdasarkan ru'yatul hilal kemungkinan gagal melihat hilal. Karena masih di bawah 3 derajat, masih di bawah 2 derajat. Maka kemungkinan orang yang berkeliling di berbagai penjuru Indonesia untuk golek Mas Hilal ora ketemu. Mas Hilal ora arep ketok.
digoleki di sepanjang pantai Indonesia, itu kemungkinan walaupun ada 99 tempat di Indonesia, kemungkinan akan mengatakan kami gagal melihat hilal. Karena itu digenapkan bulan Sya'ban, lalu memulainya puasa di hari Selasa. Pertanyaan, arep milih Senin apa Selasa ngono lho. Wis monggo, itu kan pilihan. Lah ada yang aku Selasa, terus tapi Senin aku poso. Wah, iki yang jadi masalah nih. Kalau meyakininya Selasa, berdasarkan hadis ini jangan puasa yang hari Seninnya, kan gitu. Tapi kalau meyakininya Senin itu sebagai hari puasa, Ahadnya jangan puasa gitu. Jadi ini kembali kepada pilihan. Ya seperti pemilu, ini silakan mau milih yang paslon angka berapapun monggo. Kalau yang tidak ada tetap dipilih yo, malahan itu ada 1, ada 2, 3, nggak ada, semua pilihnya 4 orang nomor. Ini asal-asal ngomong aja. Jadi Bapak Ibu, monggo ini sebagai pengantar berkaitan dengan bulan Sya'ban, boleh kita kembangkan terkait dengan puasa Sya'ban atau amalan-amalan lain yang bisa kita lakukan. Monggo, ini tadi kan janjinya sekitar 8:30 kita selesai dan masih punya waktu sekitar 10 menit untuk tanya jawab. Monggo mau dipandu Pak, silakan kalau ada yang mau mandu, silakan. Biar lebih semarak, monggo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti yang sampaikan Ustaz, monggo mengenai bagian saya besok. Kalau mau tanya, Ibu dulu dua penanya. Monggo dulu. Oh ini ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kula Dewi badhe tanggat tentang amalan terkait nisfu Sya'ban. Jadi amalan-amalan khusus, karena saya sering sekali diberitahu ketika malam nisfu Sya'ban harus membaca ini, melakukan ini. Nah, itu seperti apa dalilnya? Karena selama ini belum paham dalilnya tentang amalan khusus di malam nisfu Sya'ban. Ngaten matur nuwun. Langsung 2 apa 1 langsung dijawab? Monggo. Monggo sampai mari saya Oke. Baik, Ibu Dewi yang dirahmati Allah, bahwa betul banyak sekali orang yang menyampaikan ya terkait dengan amalan-amalan di nisfu Sya'ban, yang terutama adalah puasanya itu sendiri dulu. Jadi puasa nisfu Sya'ban ya. Nah itu tadi ada yang menyatakan bahwa justru Nabi melarang ya, tapi sisi yang lain Nabi melakukan. Makanya mau mendahulukan perbuatan Nabi atau larangan Nabi itu. Nah, karenanya kalau kita merujuk kepada kaidah mendahulukan ucapan, malah justru tidak siam pertengahan Sya'ban gitu loh. Tapi kalau mau puasa di bulan Sya'ban terus silahkan. Tapi kalau hanya jujuk, hanya 1 nisfu Sya'ban, malah itu yang nggak ada contohnya gitu loh. Jadi hanya untuk membedakan antara amalan dan perbuatan Nabi. Kalau Nabi sendiri itu nggak peduli mau nisfu Sya'ban atau awal Sya'ban atau pertengahan Sya'ban, tetap puasa kan gitu. Jadi kalau sekiranya kita mau menjalankan amal soleh seperti puasa di nisfu Sya'ban, sebaiknya sebelumnya juga puasa gitu.
Jadi biar tidak hanya satu-satunya puasa nisfu Sya'ban. Itu satu amalan. Kemudian ada hal-hal yang berkaitan dengan amalan-amalan tertentu, ya. Di antaranya ada ungkapan begini. Yattali'ullahu azza wa jalla ala khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, ya. Fayaghfiru li jami khalqihi illa li musyrikin aw musyahin.